Seperti biasa, tabarukan baca awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abghadur rijali ila Allahil aladul khusim." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum wa 'ifu ta'ifa nisa'ukum." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tami yaumal qiyamah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina kulli adhanaini salatun liman sya'a." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu thumma lam yusalli 'alayya." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tajirul aminus saduqul muslim ma'a syuhada'i yaumal qiyamah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, wa akhawani mutasharimani." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jalisul kubara'a wa sa'ilul ulama'a wa khalitul hukama'a." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis syahawat." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsun min haqqil muslimi 'alal muslim, raddut tahiyyati wa ijabatud da'wati wa syuhudul janazati wa iyadatul marid wa tashmitul 'atisi idza hamidallah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khiyarukum ahasinukum akhlaqa." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-khalqu kulluhum 'iyalullah, fa ahabbuhum ila Allahi anfa'uhum li'iyalihi." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u bainal adani wal iqamati mustajabun fad'u." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba ash'atha madfu'un bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la barra." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rak'atani bisiwakin khairun min 70 rak'atan bighairi siwak." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama'." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zurul qubura fa innaha tudzakirukumul akhirah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Suratu tabaraka hiyal mani'atu min azabil qabr." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syafa'ati li ahlil kaba'iri min ummati." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'amul itsnaini kafis salasa wa ta'amus salasati kafil arba'ah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul halali wajibun ala kulli muslim." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghanimatu majalis dzikri al-jannah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Fatimatu bid'atun minni yaqbiduni ma yaqbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha wa innal ansaba yawmal qiyamati tanqati'u ghaira nasabi wa sababi wa sihri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farqu ma bainana wa bainal musyrikin al-a'aimu 'alal qalanis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in safwa wa saffatu sholati takbiratul ula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 42. Nomor 42. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa, sudah cukuplah bil mar'i, dengan seseorang kadziban, sebagai kebohongan. Cukuplah dengan seseorang sebagai kebohongan ayyu hadisa, yakni dia berkata, menceritakan bikulli ma sami'ah, semua apa yang dia dengar. Cukuplah seorang dianggap berbohong ketika dia mudah sekali menceritakan apapun yang dia dengar. Artinya apa? Kafa bil mar'i kadziban, cukuplah dianggap sebagai kebohongan atau sebagai pembohong orang yang mudah sekali menceritakan apapun yang pernah dia dengar. Cukuplah seseorang dianggap berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengar. Artinya apa? Seseorang itu semakin banyak apa yang dia ucapkan, maka potensi dia berbohong akan semakin tinggi. Sekali lagi, apa tadi? Semakin orang banyak omong, semakin besar pula potensi dia berbohong. Berbohong itu apa? Berbohong itu lawan kata jujur. Berbohong itu dusta. Apa itu dusta? Dusta itu sesuatu yang tidak sesuai realita. Jadi berbohong itu tidak harus sengaja. Sekali lagi, berbohong itu tidak harus sengaja. Bisa jadi dia mengatakan tidak sengaja, secara tidak sengaja, saking akeh omongi, sampai dia keceplosan atau memberi bumbu-bumbu, memberi dramatisir, atau memberikan kesan terhadap cerita tersebut, sehingga cerita tersebut sedikit demi sedikit ketambahan dengan versi dia. Sengaja atau tidak, jika ucapan yang keluar dari lisan kita itu tidak sesuai realita, maka itu adalah dusta atau kebohongan. Maka dalam hadis ini dikatakan apa?
dikatakan kafa bil mar'i kadziban. Cukuplah orang dianggap berbohong, cukuplah seseorang dianggap pembohong. Potensi pembohongan cukup besar adalah ketika dia berbicara apapun yang pernah dia dengar. Kenapa? Karena potensi berbohongnya itu sangat besar. Dan sekali lagi, berbohong itu tidak harus sengaja. Tidak sengaja pun juga termasuk berbohong selama berita tersebut tidak sesuai dengan realita. Dan namanya wong kampung atau masyarakat ini kalau di challenge kalau di konten-konten itu kan kadang orang bicara si A ke si B menceritakan ini seperti ini. Si B menceritakan si C menceritakan si D dengan versinya masing-masing. Maka ketika orang ketiga pendengar saja atau pendengar keempat atau bahkan pendengar kelima itu tidak akan sama versinya dengan pembicara yang pertama. Itu pasti, hampir bisa dipastikan. Soalnya apa? Ada bumbu-bumbunya. Pasti ada bumbu-bumbunya. Konten-konten challenge loh. Yang pertama ngasih isyarat seperti dicekik. Yang kedua seperti diraba. Yang ketiga seperti ditampar. Maksudnya ketika perpindahan informasi dari satu orang ke satu orang lainnya, orang pertama ke orang kedua ke orang ketiga ke orang keempat, ini potensi berubah sangat tinggi sekali. Perubahan versi sangat tinggi sekali. Sehingga kata-katanya itu jika dikatakan murni kejujuran itu sangat sulit sekali. Karena ketambahan versi dan ketambahan dramatisir itu sangat luar biasa. Contoh, umpama ada orang tetangga lihat ada tetangga ceweknya naik motor bareng laki. Pertamanya cuma nyeletuk. Arek iku lho, arek wedok iki lho. Wingi numpak Gojek tapi gak nggawe seragam. Numpak Gojek tapi gak nggawe seragam. Oke. Sudah, ini si A ini cerita sama ibu-ibu yang bernama si B. Loh, iya ta? Berarti bisa jadi ku gak Gojek iku. Bisa jadi wong liya. Nah, wis mari, terus sing B mang cerita sing C. Lah iya, jare si A lho. Arek iku lho metu karo wong mbok sapa yo? Arek lanangan lah pokoke. Mosok Gojek yo. Mosok Gojek sih Gojek lho gak seragam. Engko nang sing si C dan si D, lah yo arek iku lho jare metu karo lanangan. Si E, lah yo arek iku biasa metu karo lanangan. Akhirnya sampai si F, arek iku lho. Apa bahasa sing kasar-kasar lho sampai metu. Arek iku lho lonte gampangane bahasa. Maksudnya dari sumber A, B, C, D, E. Ini perubahan versinya sangat besar sekali, sangat besar sekali. Sehingga kalau orang biasa menceritakan apapun yang dia dengar, maka potensi kebohongannya sangat luar biasa. Kenapa? Ketika kita menceritakan dengan apa yang kita dengarkan, sekali lagi potensi kebohongan secara tidak sengaja dengan ketambahan versi, dengan ketambahan dramatisir itu sangat mempengaruhi benar atau tidaknya sebuah kebenaran. Terus seperti ini, perkara yang keliru jika diulang-ulangi maka dikira benar. Itu yang paling benar. Perkara keliru jika diulang-ulangi maka kesannya akan menjadi suatu kebenaran. Bagaimana? Yang pertama lihat ada cewek naik motor Gojek tanpa seragam. Kemudian yang diceritain muncul kata suudzon, sehingga dikata arek iku lho naik Gojek tanpa seragam. Akhirnya keluar versi dia, kesan dia. Akhirnya apa? Iya, paling iya ono kemungkinan duduk Gojek. Nah, si B mengatakan kayaknya ada kemungkinan bukan Gojek. Ini versi dia, kesan dia, penilaian dia. Lah berita dicampur penilaian. Ibarat nang bahasa Indonesia itu ada reportase, sijine ada filter kalau nggak salah. Dalam karya tulis itu ada reportase, ada filter kalau nggak salah. Kalau reportase itu reporter
wartawan itu harus menulis apapun yang dia dengar, apapun yang dia tahu, apa yang dia saksikan. Itu namanya reportase. Pelakunya namanya reporter. Kalau filter kalau nggak salah, itu berita tapi dicampur kesan. Berita campur penilaian, itu namanya filter. Lah yang banyak tersebar di masyarakat itu biasa bukan reportase. Nah reportase itu murni, ini seperti ini, wis mari. Biasanya bapak-bapak itu nyebarno berita, itu reportase. Kira iki regane rokok saiki 20.000. Regane apa? Sapi saiki sakmene. Tapi nek emak-emak itu biasa filter. Nek cara nang karya sastra nama filter. Jadi ketika ada berita baru datang, maka dia menyampaikan berita tapi disisipi kesan dan dramatisir. Iku ngeri kalau mak-mak kumpul ada satu berita tapi dikasih bumbu-bumbunya, dikasih dramatisir versi dia. Versi dia. Lah iki sing potensi kebohongannya sangat luar biasa. Dan sing paling penting nek niteni orang kalau ngajak gibah, ibarat seperti itu. Kalau kita punya teman, dia gibahi temannya di depan kita. Iku pasti dia gibahin kita di depan teman dia. Itu pasti. Soalnya orang yang dengan ringan menggibahi orang lain di depanmu, itu bisa dipastikan menggibahi dirimu di depan orang lain. Dan ada level-levelnya. Kalau umpamanya ada orang, dia punya teman dekat, tapi dia menceritakan keburukan dia kepadamu. Itu bisa dipastikan dia akan menceritakan keburukanmu di depan orang lain. Itu pasti. Bisa dianalogikan yang lain, bisa disamakan dengan lain. Contoh, ada orang cerita. Artinya cerita keburukan saudara kandungnya kepadamu. Gibah. Wong saudara kandungnya saja digibahi, apalagi dirimu. Ininya orang yang gibah itu potensi gibah ke orang lain sangat besar. Kalau orang nggak gibah karena takut dosa, dia kepada siapapun nggak akan gibah. Yang kedua, orang gibah itu pasti dia merasa lebih baik daripada orang yang dia gibahi. Padahal orang gibah itu sendiri itu ketika gibah pasti lebih buruk. Tak ulangi, orang yang gibah itu pasti dia merasa lebih baik daripada orang yang dia gibahi. Soalnya dia apa? Dia menceritakan dengan bangga. Dia menceritakan dengan bangga keburukan orang lain. Artinya dia merasa lebih baik daripada orang yang digibahi. Padahal secara hakikat orang yang sedang gibah loh ini, orang yang sedang gibah itu pasti lebih buruk daripada orang yang digibahi. Karena ketika dia posisi gibah, dia sedang berdosa dan itu dosanya gede. Dan gibah itu murni mengatakan an yaqula ma yakrahuhu orang lain. Mengucapkan apa yang menceritakan kebenaran yang tidak disukai oleh pelakunya. Kebenaran. Contohnya apa? Ya akeh wong gibah ya akeh, iki jelas akeh. Intinya gibah itu menceritakan apa yang kebenaran yang tidak disukai oleh orangnya untuk diceritakan. Itu gibah. Lo gibah sing menceritakan kebenaran saja yang tidak disukai, itu dosanya luar biasa besar dan menurunkan martabatnya, apalagi yang dikasih bumbu-bumbu, apalagi yang dikasih dramatisir sehingga kebenaran tersebut diselimuti dengan penilaian-penilaian yang tidak benar. Ini sudah ke arah kebohongan. Apalagi gibahnya benar-benar dengan sudut pandang yang keliru. Mengajak orang suudzon kepada orang lain, maka dosa double-double. Intinya apa? Orang yang baik tidak akan gibah. Orang baik tidak akan gibah. Kalau orang gibah itu jelas bukan orang baik. Jelas bukan orang baik. Dia merasa lebih baik dari yang digibahi, padahal di detik itu juga dia posisinya pasti lebih buruk daripada yang digibahi karena dia sedang berghibah. Tapi ghibah itu ada beberapa
ada beberapa tempat diperbolehkannya ghibah. Ada. Contohnya apa? Yang pertama, saya lupa yang persiapan. Ada beberapa tempat yang diperbolehkan ghibah. Contohnya apa? Laporan kejahatan. Itu harus jujur. Artinya apa? Keburukan orang lain tentang mencuri, tentang menyakiti orang lain, tentang kecurangan. Ini laporan harus disampaikan dengan jujur. Meskipun itu ghibah. Meskipun itu laporannya tidak dikatakan di depan mereka, di depan orang yang kita laporkan. Itu boleh ghibah. Yang kedua, ghibah juga boleh ketika orang yang dighibahi membahayakan pada bidangnya. Contoh, ada ustadz punya pemikiran yang sesat dan itu potensi bisa menyesatkan orang lain, masyarakat. Maka ulama lain harus menegur ustadz tersebut. Kalau ustadznya nggak ngefek dan subhatnya, ideologinya sudah tersebar, maka ulama lain harus menggibahi ustadz tersebut. Artinya umpama ada ustadz memiliki ideologi bahwasanya Al-Quran itu bukan dari Gusti Allah, Al-Quran itu ucapannya Nabi Muhammad. Ini lagi viral sekarang. 2 minggu terakhir ini lagi rame. Quran itu karyanya Nabi Muhammad. Itu padahal orang Islam, ngaku Islam yang mengatakan itu. Salah satu profesor alumni Barat mengatakan Quran itu kalamnya Nabi, bukan kalam Gusti Allah, buatan Kanjeng Nabi. Loh, ini kan mengandung kata-kata kekufuran. Mengandung kekufuran. Saya nggak nuduh dia kafir, selama dia Islam, syahadat, sholat, oke lah, saya husnudzon dia muslim. Tapi kalau dia mengatakan Quran adalah kalam Nabi, ini mengandung kekufuran. Bahkan dalam apa yang kita pelajari, orang bisa kafir, orang yang mengatakan itu. Oh, Quran itu dari Gusti Allah, wahyu Gusti Allah. Kalau mengatakan Quran adalah kalam Nabi, ini mengandung kekufuran. Lah kalau orang tersebut sudah berkata demikian di depan masyarakat, maka kita sebagai ulama ya harus menggibahi dia di forum-forum ilmiah, di majelis-majelis kita. Hati-hati dengan si fulan. Hati-hati dengan siapa? Namanya Mun'am, katakan. Namanya Pak Mun'am. Hati-hati kata Profesor Sarir, katakanlah. Hati-hati. Dia memiliki pemikiran seperti ini. Ini pemikiran sesat. Nah, itu ghibah yang diperbolehkan. Tadi yang pertama laporan, tadzallumat bahasa. Laporan kriminal, laporan kejahatan. Yang kedua, dugaan sesat. Dugaan sesat yang bisa membahayakan masyarakat. Sebetulnya banyak, cuman yang saya ingat, yang ketiga adalah mak comblang. Nah, ini penting ini, cara mak comblang apa jodohno koncone nang koncone, jodohno dulure nang koncone, ini mak comblang harus jujur. Harus jujur. Artinya apa? Harus jujur pada kriteria-kriteria yang mempengaruhi minat. Kriteria-kriteria yang mempengaruhi minat itu harus disampaikan. Contohnya apa? Umpomo secara fisik, katakanlah kita mau menjodohkan dulur lanang karo konco, katakan konco wedok, katakanlah. Ya kita harus jujur, dulur lanangku iki sepurane sikile naudzubillah, sikile pincang. Ya kan foto-fotonya ganteng, prestasinya oke. Cuman ternyata naudzubillah sikile pincang umpomo. Ya harus diceritakan. Bukan niat untuk menjelekkan, tapi untuk kemaslahatan kedepannya, Begitu pula sing wedoke ono barangkali ada pokoknya poin-poin yang sekiranya bisa mempengaruhi minat salah satunya. Maka itu harus disampaikan. Niatnya bukan untuk menyebarkan keburukan, bukan, untuk menjadi pertimbangan. Kalau sama-sama menerima dengan keadaan tersebut, maka potensi frekuensi, potensi harmonis itu lebih besar daripada sebelum proses mak comblang ada hal-hal yang ditutupi, hal-hal penting maksudnya, hal-hal penting yang ditutupi, yang kemudian ketika terbuka maka terjadi gesekan. Itu sebagai mak comblang harus jujur. Tapi aib, namanya juga manusia pasti punya aib ya. Nek aibnya gak nemen-nemen, sing sekirane tidak ada pengaruh sama sekali, ya ndak perlu diceritakan. Yang penting poin-poin penting yang pengaruh besar pada minat atau tidaknya itu perlu dipertimbangkan.
Umpama sing lanangi mantan kriminal yang pernah dipenjara di atas 2 tahun, katakanlah. Sedangkan kriminal di atas 2 tahun ini kebanyakan sulit sekali diterima menjadi pegawai, menjadi karyawan, diterima di kepegawaian. Ini mungkin sebagai poin yang penting disampaikan. Baru sampaikan, nduk iki lho sing apen tak cuma comblangi arek lanang iki tahu di penjara 5 tahun. Itu pengaruhnya gede. Ya harus diceritakan, meskipun itu levelnya ghibah. Jadi kita nggak boleh memoles orang yang kita mak comblangi dengan polesan yang sangat indah, nggak boleh. Ya tetap kita harus jujur, harus kita jujur. Maka ghibah itu memang hukumnya sangat tidak boleh sekali, bahkan kepada orang kafir. Orang kafir yang rukun sama kita, Imam Ghazali mengatakan ghibahi orang kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu yang orang-orang non-muslim yang hidup damai berdampingan dengan kita, itu juga termasuk menyakiti. Sedangkan dalam hadis dikatakan, Nabi mengatakan barang siapa yang menyakiti non-muslim yang harmonis dengan kita, maka dia seperti menyakitiku. Ghibah termasuk menyakiti, maka termasuk hukumnya haram. Inti dalam hadis ini dikatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukup seseorang dianggap berbohong ketika dia menceritakan semua apa yang dia dengar. Alasannya apa? Alasannya karena semakin banyak ucapan yang dia keluarkan, maka potensi berbohong pun juga akan besar. Dan berbohong itu tidak melulu soal sengaja atau tidak. Berbohong itu adalah menyampaikan apa yang tidak sesuai realita. Bisa jadi sesuatu yang benar, tapi ada bumbu-bumbu, ada kesan-kesan, ada penilaian pribadi, sehingga kebenaran tersebut tertutupi dengan penilaian pribadi tersebut, sehingga menjadi kesan yang berbeda. Ini pun juga termasuk kebohongan. Makanya semakin banyak omongan seseorang, semakin banyak potensi terjadi kebohongan di dalamnya meskipun secara tidak sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, ada 2 kalimat, khafifatani. Jadi kaidah yang belum tak sampaikan di kelas Amslati. Kalimatani, ma'rifat apa nakira? Ma'rifat apa nakira? Enggak tahu. Enggak ada alnya. Nakira. Kalaupun ma'rifat itu al kalimatani harusnya. Kalimatani itu 2 kalimat. Ani. Apakah boleh menjadi mubtada? Hukumnya boleh. Jadi nakirah yang ada kuantitas. Nakirah yang mengandung jumlah itu boleh menjadi mubtada. Kalau mubtada kan rumusnya isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Kalau ini isim nakirah di awal kalimat jadi mubtada, boleh nggak? Boleh, tapi nakirah yang lebih jelas, yang memiliki kejelasan yang lebih dibanding nakirah biasa. Contoh apa? Kalimatani 2 kalimat. Apalagi 2 kalimat itu dikasih naat. Masih ingat naat nggak? Naat itu apa? Kata yang mengikuti kata sebelumnya bermakna sifat atau bermakna yang. Harus apa? Serasi. Harus serasi. Kalimatani sama khafifatani. Itu mudzakkar apa muannas? Mudzakkar apa muannas? Kalimatani, muannas, ada taknya. Oke, berarti ini sama-sama muannas. Ma'rifat apa nakira? Sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakira? Sama-sama nakira. Oke. Sama-sama nakira, sama-sama muannas, terus sama-sama apa lagi? Apa? Mufrad musanna jamak. Ini mufrad musanna apa jamak? Musanna. Serasi. Yang terakhir ini rofa, nasab apa jer? Ani. Rofa. Kenapa? Karena musanna rofa tandanya adalah ani. Maka ketika ada 2 kata yang serasi bermakna yang, 2 kalimat yang ringan, berarti kalimatani khafifatani adalah naat karena serasi, sama-sama nakirah, sama-sama muannas, sama-sama musanna dan sama-sama rofa. Dan nakirah yang disifati itu juga boleh menjadi mubtada. Maka kalimatani utawi 2 kalimat, khafifatani yang ringan, alal lisani atas lesan, saqilatani. Jadi apa ya? Setelah mubtada harus ada enda. Menjadi sifat lagi. Saqilatani, serasin. Yang berat fil mizani dalam timbangan amal. Habibatani yang dicintai.
yang tercinta, ilar rahmani, pada zat Allah yang maha rahman. Mubtada'nya adalah subhanallah, khabarnya adalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang lisan atas lisan, berat dalam timbangan amal dan sangat dicintai sama Gusti Allah adalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis ini berarti kita dianjurkan untuk membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis lain juga banyak sekali wiridan-wiridan yang dianjurkan untuk dibaca. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi ila akhiri, maka dia pahalanya seperti memerdekakan budak. Padahal memerdekakan budak itu memerdekakan manusia. Harga budak pada saat itu bisa ratusan juta bahkan miliaran, katakanlah. Maka cuma membaca sedikit saja kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Artinya apa? Banyak sekali zikiran-zikiran yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi dengan menyebutkan fadilah-fadilah dan pahala-pahalanya. Itu banyak sekali. Akhirnya agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa rapi, agar bisa teratur membacanya, maka oleh para ulama disusun menjadi wiridan, disusun sing sekirane dia mengumpulkan dalam ribuan hadis, dicari zikir-zikiran yang sekiranya perintahnya sama. Contoh banyak sekali yang barang siapa yang membaca ini pada pagi hari ini, maka dia akan seperti ini. Itu banyak sekali. Maka oleh para ulama dikumpulkan yang wiridan pagi itu dikumpulkan. Nah, contohnya apa? Barang siapa yang sholawat 10 kali pada pagi hari dan pada malam hari, maka dia seperti ini. Makanya kita nemu di rotib atos ada, salawat 10 kali, di wirid latif ada, salawat 10 kali, banyak sekali. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terjaga selama seharinya. Barang siapa membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka dia pun juga terjaga dari hal-hal jawat selama seharinya. Barang siapa yang membaca Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'sum ni'mataka alayya wa afiatka sarka fil dunya wal akhirah. Barang siapa membacanya di pagi hari, maka dia akan selalu ditutupi aibnya. Dia akan selalu fi khairin wa lutfin, selalu dalam kebahagiaan. Barang siapa yang membaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah lindungi kami dari kesusahan dan kemalasan, wal ajzi wal kasal, kelemahan dan kemalasan. A'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, ya Allah jauhkan aku, hindarikan aku dari masalah hutang. Yang dibaca pagi dan malam hari, maka Allah akan membebaskan hutang-hutangnya. Lah, hadis-hadis itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Sehingga para ulama berinisiatif biar gampang dibaca, biar teratur, biar ingat, maka para ulama menyusunnya. Sehingga Imam Haddad nyusun rotibnya, rotib Al-Haddad. Imam Haddad juga nyusun Wirdul Latif. Imam Al-Attos menyusun Rotibul Attos. Banyak sekali. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim. Banyak sekali wiridan-wiridan yang disusun oleh para ulama. Sebetulnya itu bukan bid'ah. Sekali lagi bukan bid'ah. Soalnya sebagian para wong-wong samping mengatakan, oh wiridan itu bid'ah, wiridan itu bid'ah. Lu ndak bid'ah. Wong wiridan setiap poinnya ada dalilnya. Itu cuma memudahkan. Ibarat seperti apa? Ibarat ketika kita mendalami agama, ada belajar tafsir, ada belajar Al-Quran, ada belajar menghafal hadis, belajar tentang ilmu nahwu. Loh ini semua kan kalau tidak diatur, maka kurang rapi. Sehingga para ulama menyusun sebuah akademik yang rapi. Ada kampus S1, ada kampus S2, ada kampus S3, ada TK, SD, SMP, SMA. Ini mencari ilmu dengan teratur yang rapi. Sehingga apa? Sehingga mencari ilmu itu semakin teratur. Sama seperti sekolah, mondok, kuliah, juga dianggap bid'ah. Wong sama-sama mencari ilmu, cuman biar teratur maka dikonsep dengan hal yang baru. Begitu pula dengan wiridan, zikir, itu semuanya ada dalilnya, semua ada fadilahnya yang sangat luar biasa. Nah, kalau tidak dirapikan, maka sulit sekali untuk dibaca oleh umat Islam, oleh masyarakat. Sehingga para ulama biar murid-muridnya, biar masyarakatnya mudah membaca, mudah istiqomah, maka iki lho rek,
setelah ba'da maghrib, iki loh poin-poin yang perlu dibaca dan semuanya ada hadisnya. Ya apa yang susunan itu yang disusun oleh para ulama, ini adalah susunannya Imam Haddad. Ini susunannya Imam Athos. Maka susunan wiridan tersebut nisbatnya kepada Imam Haddad. Sehingga sekali lagi wiridan-wiridan yang kita kenal ini semuanya ada dalilnya, tujuannya agar apa? Agar mudah dibaca secara rapi, secara teratur dan secara istiqomah. Banyak sekali. Kalau umpama pengen kita mengkaji tentang Ratib Al-Haddad, ada kitab judulnya Syarah Ratibul Haddad. Satu kitab gede 500 halaman itu khusus membahas tentang penjelasan Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Haddad itu yang biasa kita baca itu penjelasannya bisa ratusan halaman. Artinya apa? Kenapa Imam Haddad menyempilkan wiridan ini, zikir ini dalam Ratib Haddadnya? Karena apa? Karena Kanjeng Nabi dawuh umpama dalam Ratib Haddad itu dibuka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa Imam Haddad mencantumkan zikiran itu dalam Ratib Haddad? Maka dijelaskan bahwasanya ternyata ada hadisnya yang berkata barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia mendapatkan pahala setara dengan memerdekakan budak keturunan Nabi Ismail. Memerdekakan budak keturunan Nabi Ismail. Kalau budak-budak biasa, maksudnya budak-budak yang emang nek cara orang Habasya, orang Negro itu kan agak murahan, katakanlah kalau dulu agak murahan. Ya kita tetap namanya agama ya tidak memandang ras, tetap enggak memandang ras. Cuman kalau monggo dalam dunia bangkul dalam dunia perbudakan ya yang negro-negro apalagi yang lemes, yang enggak terlalu kuat, ini harganya lebih murah. Tapi kalau yang keturunan Nabi Ismail orang Arab, si gagah-gagah budak, maka harganya sangat mahal sekali. Apalagi budaknya yang gagah, yang kalau buat budak pekerja, yang sing gagah tinggi, itu harganya sangat mahal sekali. Karena siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah cuma sekali tok, ini pahalanya setara dengan memberikan budak. Enggak cuma itu. Enggak cuma itu, wa kutiba lahu asru hasaratin. Dia pun juga dianggap sudah melakukan 10 kebaikan, wa hutta anhu asru sayiatin. Dia pun juga dihilangkan 10 keburukan, dan juga wa rufi'a lahu asra darajatin, dan dia diberikan diangkat 10 derajat. Wa kana fi hirzin minasyaitani hatta yumsi. Dia pun juga selalu dijaga oleh Allah dari gangguan setan sampai malamnya. Berarti kalau dia pagi hari membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia dijamin oleh Allah akan selalu dilindungi dari godaan setan, dari syaitan sampai malamnya. Artinya kalau ketika kita membaca kitab hadis dengan pembahasan seperti ini, kita tertarik. Ada apa caranya kita istiqomah membaca doa tersebut. Sehingga oleh Imam Haddad, doa ini dijadikan doa yang termasuk dalam Ratib Haddad. Intinya Ratib Haddad itu kumpulan zikir-zikir yang semuanya ada dalilnya, sehingga apa? Sehingga bisa dibaca dengan mudah oleh masyarakat, oleh murid-muridnya dengan teratur, dengan rapi dan dengan istiqomah. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwasannya banyak sekali amalan-amalan yang sangat kecil tapi pahalanya sangat luar biasa besar. Lah sekarang loh, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang sangat ringan sekali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Cuma 3 detik, tapi saqilatani fil mizan. Tapi sangat berat sekali dalam mizan. Habibatani ilar rahman, yang sangat disukai oleh Gusti Allah yang Maha Rahman. Nah, kata-kata disukai oleh Gusti Allah yang Maha Rahman, ini kata-kata yang sangat indah. Artinya apa? Makanya istilah kata-kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kebaikan kecil itu ada di dalamnya kebanggaan Gusti Allah, keridhaan Gusti Allah. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan yang kecil itu, barangkali itu titik ridhonya Gusti Allah. Sama seperti yang pernah kita ceritakan, Imam Ghazali ketika wafat, salah satu muridnya bermimpi. Katanya, wahai Imam, bagaimana keadaanmu di alam kubur?
Alhamdulillah saya bahagia. Oh jelas, jenengan bahagia dengan ulama, orang soleh. Oh enggak, saya bahagia karena saya dibangga-banggakan oleh Gusti Allah di langit sana, karena saya pernah menyelamatkan lalat yang jatuh di tinta tulis saya. Jadi ada lalat nemplek nang tinta. Akhirnya Imam Ghazali nggak tega, diangkatlah lalat tersebut, diselamatkan, lalu dibiarkan terbang lagi. Itu yang membuat Gusti Allah bangga. Dan itu dibangga-banggakan di langit hingga menjadi asbab Imam Ghazali diselamatkan oleh Gusti Allah. Sebaliknya, dan juga kita tidak boleh merendahkan maksiat sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu. Barangkali di maksiat tersebut ada titik kemurkaan Gusti Allah. Ketika Allah murka, maka sangat bahaya sekali. Tapi ketika Allah ridho di titik itu, maka doa kita bisa mustajab. Oh jenenge kita dicintai, kita mendapatkan titik ridhonya, titik kebanggaannya, titik kecintaannya. Maka ketika kita bisa menyentuh ke titik tersebut, doa kita bisa mustajab, permintaan kita bisa diijabahi oleh Gusti Allah. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini sangat kecil sekali tapi pahalanya sangat luar biasa besar. Artinya apa? Ini juga mengisyaratkan bahwasanya umat baginda Nabi itu privilege-nya sangat luar biasa besar. Umat baginda Nabi privilege-nya sangat luar biasa besar. Artinya apa? Oke lah, umpama usianya sangat pendek. Ya, yang dulu sampai usia 1000 tahun, 700 tahun. Kita usianya lah paling mentok 70 tahun lah. 80 tahun, kecuali 1-2 orang lah yang bisa 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Terus di atas 60 biasanya wis bosen urip. Tapi setidaknya usia dengan usia 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun bahkan, ini kesempatan mendapatkan pahala besar, sangat luar biasa sekali. Ini umat baginda Nabi Muhammad. Contohnya tadi yang saya contohkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Setara dengan ibadah memerdekakan budak. Sama seperti doa masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia mendapatkan 1 juta kebaikan. Ini artinya apa? Menjadi umat baginda Nabi Muhammad, kalau nggak punya saldo pahala besar, sangat kasihan sekali, sangat ngenes sekali. Uang kita umpama nge-share pamflet kajian, kemudian ada orang yang mengikuti kajian tersebut, kita mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang menghadiri tersebut. Kalau kita intinya jariah katakanlah, kalau umpama ada madrasah, ada sekolahan, ada masjid yang butuh bangunan, maka kita membantu 1 semen 50.000 katakanlah. Selama semen itu masih ada dalam bangunan, maka kita mendapatkan pahala yang terus mengalir. Artinya kita barang siapa yang sholat qobliyah subuh, sunnah qobliyah subuh, maka dia mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Barang siapa yang sholat 2 rakaat setelah isyraq, ini barang siapa yang sholat subuh, ada hadisnya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kan? Lalu dia zikiran, lalu dia mengaji Al-Quran dan mengkaji Al-Quran sampai terbitnya matahari setinggi tombak. Artinya terbit matahari setinggi tombak itu 16 menit setelah jadwal terbit. 16 menit setelah jadwal terbit, dia tetap ada di majelisnya, dia tetap melakukan hal positif, lalu dia sholat 2 rakaat dengan sholat sunnah duha, maka dia pahalanya seperti kahajjatin wa umrotin, tamatin, kata Kanjeng Nabi. 2 rakaat itu setara pahalanya dengan haji dan umroh secara sempurna. Sempurna haji. Jadi cuma sholat 2 rakaat setara dengan haji. Berarti langsung disebut Pak Haji. Pak Haji honoris causa. Pak Haji honoris causa. Jadi hasilnya banyak sekali amalan-amalan yang kalau memang niatnya nyari pahala, ya sangat besar sekali. Tidak perlu berangkat haji maksa-maksa, katakanlah maksa-maksa banyak sekali. Andaikan sholat jamaah, itu setelah sholat jamaah atau orang yang istiqomah jamaah mendapatkan gelar, umpama azro, katakanlah, iki rajin jamaah. Maka ketika rajin jamaah, maka namanya nambah, jamaah azro. Kalau umpama yang rajin zakat, nama depannya ada zakatnya. Zakat azro, berarti azro ini rajin berzakat. Kalau ada gelarnya ini bisa jadi orang akan semangat pada amalan tersebut. Ibarat umpama sholat jamaah ada gelarnya, SJ, umpama azro ya, SJ azro halim. Wah, sholat jamaah, artinya apa?
Itu predikat orang yang rajin jamaah di masjid yang dikeluarkan oleh surat resmi takmir, katakanlah. Maka insya Allah sholat jamaah itu full. Insya Allah sholat jamaah sampai ngantri-ngantri, sampai ngantri bertahun-tahun kemana. Sama seperti haji. Menyanjakan itu sangat luar biasa. Artinya apa? Kalau ini mencari pahala murni, pahala, itu sangat besar sekali, sangat gampang sekali menjadi umat baginda Nabi. Dan juga tobat dari maksiat lo gampang. Artinya kita banyak maksiat, puluhan tahun kita ada di dunia hitam, gak sembahyang, dengan hitungan 1 menit saja, itu dosa-dosa kita bisa dihapuskan semuanya. Cuma syaratnya 3. Ya Allah, kula nyesel. Yang kedua, ya Allah, kula bertekad tidak akan mengulangi. Yang ketiga, ya Allah ampuni hamba. Kula wis nyesel, kula kapok. Ampuni hamba ya Allah. Bersihkan dosa-dosa hamba. Bersih loh. Puluhan tahun dosa loh, bersih. Terus dia juga mendapatkan pahala tobat. Bersih. Dia juga mendapatkan pahala, itu tambah pahalanya sangat gampang sekali. Makanya jadi umat Nabi Muhammad mlebu neraka iku nemen. Temen. Jadi umat Nabi Muhammad mlebu neraka iku kenemenen kebacut. Bahasa kebacut. Wis kenemen kon niku dadi umat Nabi Muhammad iku impiannya nabi-nabi terdahulu. Bukan hanya impian umat Nabi terdahulu, enggak. Umat zaman Nabi dahulu jelas iri dengan kita, jelas. Nabi Musa loh sampai pengen ya Allah, cek enak dadi umatnya Nabi Muhammad iki. Aku dadekno apa umatnya Nabi Muhammad? Nabi Isa juga sama. Saking pengen jadi umat Nabi Muhammad. Soalnya apa? Golek pahala iku gampang. Hadis lho gampang. Sapa sing lakon iki maka dapat dunia dan seisinya. Siapa ini? Setara dengan haji. Dia mendapatkan 1 juta kebaikan. Enak. Dan itu sahih semua hadis. Ada hadis ya. Enak golek pahala. Terus tobat ya gampang. Tobat puluhan tahun, cuma 20 detik loh. Bisa. Ya Allah, nyesel kula ya Allah. Ya Allah, ya Allah sekapok, gak ngulangi ya Allah, bismillah gak ngulangi. Terus ya Allah, ampuni dosaku, bersihkan dosaku. Bersih. Oh, gak enak ngono, enak epol. Golek pahala ya gampang. Makanya wong jadi umat Nabi Muhammad gak mlebu surga kebacut. Atau nek mlebu neraka, mampir neraka lho, wis kebacut. Soalnya apa? Potensi kesempatan tobat itu sangat luas sekali dan sangat mudah sekali untuk umat Nabi Muhammad. Sholat tidak hanya menambah pahala, tapi juga menghapus dosa. Pokoknya semua amal ibadah pasti mendapatkan pahala dan juga menghapus dosa-dosa. Dan juga sakit, enak loh. Wong loro sabar oleh pahala ngapus dosa. Wong galau tok. Apa? Ma min muslimin asabahu hammun au hazanun au maradun. Terus intinya tidak ada seorang muslim yang dia mengalami kesedihan, mengalami kegalauan, mengalami banyak pikiran, kecuali Allah angkat derajatnya dan Allah hapus dosa-dosanya karena hal itu semua. Karena ada dosa-dosa yang mungkin tidak terhapus karena astagfirullah, tapi terhapusnya karena kegalauan-kegalauan kita. Itu banyak sekali. Sehingga menjadi umat baginda Nabi, kakean utang, loro-loron, ganti duwe, itu potensi mlebu surga semakin besar, semakin jauh dari neraka. Iki arah hadis tersebut adalah demikian, bahwasanya umat Nabi Muhammad ini ada 2 kalimat saja yang ringan, tapi berat sekali di atas mizan. Yakni subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Intinya 2 hadis ini menjelaskan bahwasanya umat baginda Nabi adalah umat yang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, tidak pernah diberikan oleh Gusti Allah kepada umat-umat sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab.